adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki bulan Desember. Bulan yang indah, yang kita semua suka kan di bulan ini. Nah adik-adik, di bulan ini sangat indah. Lausa Ayu gak mau memuji Tuhan sendiri. Lausa Ayu mau mengajak dua orang teman untuk memuji Tuhan bersama Lausa Ayu. Adik-adik tebak ya siapa? Yang Koko huruf depannya itu L, yang Titi huruf depannya itu A. Ayo, bisa tebak adik-adik teman siapa yang Lausa mau ajak? Ya, Lincoln dan Alvin. Hai Lausa Ayu, hai teman-teman di rumah. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik Lincoln dan Alvin sudah siap? Siap dong Lausa. Adik-adik di rumah sudah siap? Ya, tapi sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Lausa, saya. Semangat banget ya mau pimpin doa. Nah, kita minta Alvin aja ya. Titi berdoa ya. Oke Lausa, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah. Berkati Lausa yang akan mengajar kami. Sekarang kami ingin memuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Lincoln, Alvin, kalian senang gak di bulan Desember? Senang Lausa. Lincoln kenapa senang sama bulan Desember? Senang karena dapat libur panjang Lausa. Oh iya, di Desember ini kita punya libur panjang. Alvin senang gak sama bulan Desember? Senang Lausa, Kenapa senang? dapat kado yang banyak. Wah iya, karena hari Natal ya. Lausa Ayu juga senang di bulan Desember karena ada hari Natal di bulan ini. Suasananya beda dari bulan-bulan yang lain. Apalagi sebentar lagi kan kita mau merayakan Natal di bulan ini. Nah gimana kalau kita mulai menyanyikan lagu-lagu Natal yuk? Yuk Yuk Lausa. Lausa. Ya, kita nyanyikan pujian Dunia Gema dan Soraklah. Yang pertama kita nyanyikan bahasa Indonesia, yang kedua kita nyanyikan bahasa Inggris. Yuk. Dunia gema dan soraklah, Rajamu telah datang. Di hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama-sama bernyanyilah. Bahasa Inggris ya. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sekali lagi, joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Lausa, waktu Tuhan Yesus lahir, malaikat ikut bernyanyi ya. Wah, bedanya kalau Tuhan yang lahir, sampai malaikat pun ikut turun ke dunia. Iya, suara malaikat pasti bagus sekali ya Lausa. Iya, kelahiran Yesus sangat istimewa. Sampai malaikat di surga pun bernyanyi dan pasti suara malaikat itu sangat indah. Lausa, kita pujikan yuk, kita surga bergema. Yuk. Kita surga bergema, bagi Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kok ini kan sudah bulan Desember. Aku sudah gak sabar mau memperkenalkan time song lagu baru sekolah minggu. Iya, Koko juga excited ada lagu baru. Nah, ayo kita sama-sama menyanyikan theme song di bulan Desember. Judulnya apa? Natal di hatiku. Ya, yuk kita pujikan sama-sama lagu ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi kita pujian dari awal ya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tidak akan berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
Lincoln, Alvin, kita punya pengumuman apa untuk teman-teman di rumah? Persembahan transfer ke nomor rekening gereja berikut ini ya. Di bulan Desember ini, firman Tuhan hanya ada 3 kelas. PGTK 1 kelas, Indria dan Pratama 1 kelas, Madya dan Praremaja juga 1 kelas. Jangan lupa subscribe dan follow IG Smile ya. Teman-teman yang kelas 3 sampai 9 SMP, yuk kita ikut acara SAL online pada tanggal 28 sampai 29 Desember. Jangan lupa daftar ya. Nah, adik-adik yang mau pelayanan pimpin pujian seperti Lincoln dan Alvin bisa hubungi lause-lause kelas atau ke lause Ayu juga ya. Tapi izin mama papa dulu. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Kita pamit dulu yuk sama teman-teman. Dah teman-teman. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, nggak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020 ini. Ya, walaupun bulan ini biasanya kita liburan, jalan-jalan sama keluarga, beribadah, merayakan Natal di gereja, tapi karena tahun ini ada pandemi, kita nggak bisa melakukan itu semua. Kiranya sukacita dan damai Natal senantiasa melingkupi hati adik-adik ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mau ajak kalian untuk berdoa. Yuk, dengan sikap yang baik kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh membantu kami menyiapkan hati, pikiran, dan telinga kami dalam mendengarkan firman-Mu. Sehingga melalui firman yang kami dengarkan ini, kami boleh semakin mengerti atas apa kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu ini yang kami dengarkan nanti boleh tertanam, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, misal adik-adik dikasih pilihan untuk memilih dapat 1 batang coklat dari papa mama atau 1 keranjang coklat dari orang asing, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Jelas pilihan 1 batang coklat dari papa mama ya. Alasannya ya karena papa mama yang selama ini merawat dan membesarkan kita, selalu berusaha memberikan yang terbaik kita, gak mungkin membohongi kita. Berbeda dengan orang asing tadi, selain kita gak kenal, bisa-bisa kita dibohongi. 1 keranjang coklat tadi isinya cuma batu. Jadi walaupun cuma dapat 1 coklat, 1 batang coklat dari papa mama, kita pasti lebih percaya papa mama ya, karena papa mama selalu memberikan yang terbaik dan gak mungkin membohongi kita. Seperti contoh tadi, kita pasti lebih mudah ya untuk percaya kepada orang yang kita kenal. Tapi semisal ya adik-adik, gimana kalau yang dijanjikan orang yang kita kenal itu gak masuk akal, gak mungkin terjadi. Kira-kira adik-adik tetap percaya enggak ya? Ternyata di Alkitab ada loh kisahnya. Yuk kita dengar kisahnya. Zakaria, sang imam, dan istrinya Elisabeth tinggal di sebuah kota di Yudea. Mereka mengasihi Allah dan taat kepada firman Tuhan. Tetapi mereka sedih karena mereka tidak memiliki seorang anak. Sekarang mereka sudah tua, sehingga mereka tidak lagi berharap untuk dapat memiliki anak yang sudah lama mereka doakan dan nantikan.
Namun, suatu hari malaikat Tuhan tiba-tiba datang kepada Zakaria yang sedang melayani di bait suci di Yerusalem. Malaikat itu berdiri di samping Zakaria. Melihat itu, Zakaria sangat ketakutan. "Jangan takut, Zakaria," kata malaikat tersebut. "Allah telah mendengar doa-doamu. Istrimu, Elisabet, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus menamainya Yohanes. Dia akan membuat banyak orang berbalik kepada Allah, supaya mereka siap untuk menyambut Juru Selamat yang akan segera datang." "Bagaimana mungkin hal ini terjadi?" tanya Zakaria. Zakaria tidak percaya. "Istriku dan aku sudah terlalu tua untuk mempunyai seorang anak." "Akulah Gabriel," jawab malaikat itu. "Allah telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari kelahiran anakmu." Walaupun tidak dapat berbicara, Zakaria pasti sangat gembira. Zakaria memberikan isyarat-isyarat kepada pengunjung bait suci, sehingga mereka tahu bahwa sesuatu yang istimewa telah terjadi pada Zakaria ketika dia di dalam bait suci. Tak lama kemudian, Elisabet mengandung dan mulai mempersiapkan kelahiran anaknya. Menurut adik-adik, bagaimana ya perasaan Elisabet? Tentu sangat bahagia dan bersyukur karena Allah sudah menjawab doanya untuk memiliki anak. Sementara itu, malaikat Gabriel ternyata juga mengunjungi seorang lainnya. Namun, kali ini bukan seorang imam di bait suci, tapi seorang perempuan muda yang tinggal di desa Nazaret. Ayo, adik-adik tahu nggak siapa yang Lose maksud? Iya, betul. Namanya Maria. Dia sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau," kata malaikat itu. Kedatangan dan perkataan sang malaikat membuat Maria ketakutan dan kebingungan. Tetapi malaikat itu menenangkan Maria. "Jangan takut, hai Maria, sebab Allah telah memilih engkau untuk menjadi ibu dari bayi laki-laki yang akan engkau namai Yesus." Malaikat itu menjelaskan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Maria ingin tahu lebih banyak tentang rencana Allah baginya dan bagi bayi tersebut. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Bahkan Elisabet saudaramu itu yang terlalu tua untuk mempunyai bayi, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Allah dapat melakukan segala sesuatu dan bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maria pun menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Aku bersedia menerima apapun yang Dia kehendaki. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, betapa gembiranya mereka berdua saat bertemu. Ketika Elisabet bertemu dengan Maria, bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan. Elisabet yang dipenuhi Roh Kudus berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maria pun menjawab Elisabet dengan nyanyian syukur yang indah. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia,
karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Lukas 1 ayat ke-46 hingga 49. Maria dan Elizabeth tidak pernah merasakan sukacita seperti itu. Mereka tahu bahwa Allah sedang menggenapi janjinya untuk mengutus juru selamat. Mereka tahu bahwa sang juru selamat akan menjadi Tuhan mereka. Dalam kisah hari ini kita banyak mendengar ya adik-adik kata Tuhan diucapkan. Mulai dari malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan Tuhan, Maria yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, dan ketika Elizabeth memanggil Maria sebagai ibu dari Tuhannya. Gak hanya itu, ternyata ketika Zakaria bisa berkata-kata kembali setelah Elizabeth melahirkan, Zakaria berkata, Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Zakaria berkata, Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Malaikat, Maria, Elizabeth dan Zakaria tahu siapa Tuhan itu. Ya, dialah Sang Juru Selamat dunia. Yesus yang adalah Tuhan, Ia memerintah atas seluruh dunia dan alam semesta. Dialah pemilik dan Tuhan atas segalanya. Dia berkuasa atas hidup anak-anaknya. Terpujilah Tuhan, karena Ia mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Seperti tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dia mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dia mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Dia melakukan itu semua karena Dia sangat mengasihi kita. Nah, adik-adik, di bulan Desember ini kita juga tetap mengenal Tuhan ya. Tuhan yang seperti apa yang kita kenal bulan ini? Ya, betul. Tuhan yang penuh kasih, yang mau turun ke dunia, dan nantinya akan menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang penuh kasih, yang mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Dengan sikap yang baik, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengutus anak-Mu untuk menjadi juru selamat dan Tuhan kami. Terima kasih telah mengutus anak-Mu untuk boleh turun datang ke dunia ini. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa setia dan menaati firman-Mu. Ajar kami selalu untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan bagi-Mu. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Aktivitas minggu ini adik-adik boleh bercerita ya tentang pengalaman adik-adik percaya dalam Tuhan. Misalnya baru-baru ini kan adik-adik selesai ujian. Misalnya ada mata pelajaran yang susah banget, tapi karena adik-adik berdoa, percaya pada Tuhan dan berusaha tekun belajar, hasil yang didapat memuaskan. Nah, itu adik-adik boleh ceritakan atau mungkin ada pengalaman yang lain. Nah, adik-adik boleh ketik di link yang saya taruh di desktop. Jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.